Selamat pagi, Oma Opa, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kembali lagi bersama saya Joshua dan Saya Romo Maksi. dalam acara Oke, Oke hari Hari ini, Ini, Orang Orang Kudus Kudus Hari hari ini. Ini. Selamat pagi Romo Selamat Maksi. pagi. Apa kabarnya Romo hari ini? Kabarnya baik-baik, puji Tuhan. Puji Tuhan, baik. Hari ini tanggal 9 Oktober, kita memperingati siapa Romo? Hari ini kita memperingati Santo Dionysius, seorang martir dari Paris. Seorang martir, Santo Dionysius. Wah, ini sepertinya mungkin kita sering dengar, tapi mungkin kita tidak mengetahui lebih dalam. Nah, siapa sosok dari Santo Dionysius ini, Romo, sehingga beliau bisa menjadi seorang martir? Kita mengenal Santo Dionysius sebagai salah seorang martir dari Paris. Ini yang hidup di abad ketiga. Kalau kita bicara tentang abad ketiga, itu abad di mana banyak sekali martir-martir yang ada, karena dari abad pertama sampai dengan abad ketiga sebelum zaman Kaisar Konstantinus Agung, gereja Kristen masih berada di bawah penganiayaan kaisar-kaisar sebelumnya, sehingga banyak orang-orang Kristen yang meninggal sebagai martir. Salah satunya ini adalah Dionysius. Dionysius dilukiskan sebagai seorang yang berasal dari Italia, tapi kemudian dikirim dari gereja Kristen perdana di Roma, Italia, untuk pergi menjalankan misi di Paris, di Prancis. Waktu itu dia dilukiskan pergi bersama dengan dua teman yang kemudian sama-sama menjadi martir, yaitu Rusticus dan Eleutericus. Mereka bertiga, tetapi dalam sejarah yang dicatat itu lebih banyak menulis tentang Dionysius. Terbukti bahwa ada juga gereja yang dibangun di Paris, di Prancis, gereja untuk menghormati Santo Dionysius ini. Jadi dalam kisah hidupnya dilukiskan bahwa karena ia diutus untuk pergi ke Paris, Prancis, di mana pada waktu itu belum banyak orang Kristen yang di sana, sehingga dia punya tugas untuk menjalankan misi untuk mewartakan tentang orang-orang Kristen yang waktu itu sudah mulai ada di Roma, di Italia, sehingga itu membantu pertumbuhan perkembangan iman di sana. Itulah sebabnya dia kemudian karena mengawali misi di sana di abad kedua atau abad ketiga, akhirnya dia terpilih atau diangkat menjadi pemimpin atau uskup di Paris. Dia menjadi uskup pertama di Paris karena memang mereka lah yang awalnya membawa misi untuk menyebarkan kabar sukacita di sana. Lalu dilukiskan dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana juga yang tadi terjadi di Roma, juga terjadi di Perancis, di Paris pada waktu itu. Agama Kristen yang baru tumbuh berkembang itu tidak sepenuhnya diterima. Dia mendapat perlawanan dari orang-orang pada waktu itu, mungkin dari sekte atau ajaran-ajaran yang menyembah dewa-dewa atau dan lain sebagainya, sehingga ajaran mereka itu tidak diterima. Dan terbukti akhirnya dilukiskan bahwa dalam menjalankan tugas misinya ini, Santo Dionysius dan juga dua temannya tadi ditangkap. Lalu akhirnya mereka mengalami peristiwa kemartiran, dibunuh, dan itu terjadi kalau dalam tempatnya di Paris itu kita terjemahkan Indonesia menjadi Bukit Martir, di Butte Montmartre. Itu tempat di mana mereka mengalami peristiwa kematiran. Lalu ada semacam legenda atau kepercayaan yang mengisahkan bagaimana kisah akhir hidup atau peristiwa kemartiran yang dialami oleh Santo Dionysius ini. Dilukiskan bahwa ia mengalami kemartiran dengan cara dipenggal kepalanya. Sebagaimana banyak juga orang-orang yang menjadi martir di abad-abad pertama, abad kedua, ketiga, mereka mengalami banyak sekali model penyiksaan dan kematian. Dan kebanyakan juga yang mengalami peristiwa dipenggal kepalanya, Santo Dionysius ini juga. Tapi legenda tadi menceritakan bagaimana karena kekudusan, karena kesalehan hidup dari Santo Dionysius ini, dilukiskan bahwa ketika dia mengalami peristiwa kemartiran, ada yang memberikan kisah, dan ini kemudian seperti saya bilang tadi, berkembang semacam legenda, bahwa dia akhirnya membawa sendiri kepalanya sambil berjalan. Jadi
dilukiskan bahwa dia sudah mati tetapi dia masih bisa jalan sambil membawa kepalanya untuk kemudian dibawa ke tempat penguburan bersama dengan orang-orang lain yang juga turut dibunuh pada waktu itu. Sehingga ini menjadi kisah tentang bagaimana awal kekristenan itu bertumbuh dan berkembang di wilayah Perancis, sehingga seperti yang tadi di awal tadi saya sampaikan, ada satu santa lain dari Perancis, Santa Genevieve. Dia akhirnya pada sekitar abad ke-5 atau abad ke-6 untuk mengenangkan apa yang sudah dibuat oleh Santo Dionysius, mereka mendirikan satu gereja yang disebut gereja Santo Dionysius untuk menghormati ini. Sekalipun memang ada juga tokoh-tokoh lain, beberapa santo yang lain yang juga dipercaya, diyakini ikut serta dalam tugas atau karya pewartaan awal orang-orang Kristen pada waktu itu. Tetapi memang tokoh Santo Dionysius ini yang memang mungkin sebagai kepala atau juga dia sebagai uskup pertama itu, sehingga dia yang lebih sering disebutkan namanya dan boleh dibilang lebih populer dibandingkan dengan beberapa kawan ataupun beberapa sahabatnya yang juga turut menjalankan tugas perutusan mewartakan tentang orang-orang Kristen di abad itu. Baik, luar biasa sekali. Jadi kalau saya boleh sedikit simpulkan apa yang tadi Romo Maksi sudah sampaikan, bahwa Santo Dionysius ini bersama teman-temannya dia adalah misionaris pertama mungkin kalau boleh saya sebut ya, yang menyebarkan ajaran kekristenan di wilayah Prancis, khususnya di Paris. Nah, lalu setelah itu karena mereka sebagai misionaris pertama, maka Dionysius dipilih sebagai uskup Paris yang pertama lalu juga bersama teman-temannya. Ada di sini disebutkan Santo Rusticus dan Santo Eleutherius yang juga bersama Santo Dionysius menjadi martir pada waktu itu, karena yang tadi Romo sudah sampaikan, pada masa itu memang kemartiran itu sesuatu yang mungkin lazim ya pada waktu itu ya Romo ya, karena situasi pada saat itu. Lalu juga yang menarik yang mungkin kita bisa garis bawahi ada legenda bagaimana seorang Dionysius setelah dipenggal dihukum mati ternyata bisa memegang kepalanya lalu berjalan ke tempat penguburannya. Nah, ini legenda yang luar biasa yang kita bisa lihat bahwa rahmat Tuhan itu sangat besar, bahkan seorang Dionysius bisa menunjukkan bisa saya bilang mungkin mukjizat atau legenda yang menjadi peneguh gitu ya iman bagi terutama orang-orang Kristen awal di Prancis pada waktu itu, sehingga akhirnya Santo Dionysius bersama teman-temannya dihormati dan dibangunkan gitu ya sebuah gereja yang tadi Romo sudah sampaikan, gereja Santo Dionysius di Prancis untuk menghormati kemartiran para kudus baik Santo Dionysius bersama kawan-kawannya. Terima kasih banyak Romo Maksi sudah membagikan kisah yang luar biasa tentang Santo Dionysius. Semoga menjadi teladan bagi kita semua untuk semakin menghayati iman kekristenan kita dalam hidup kita sehari-hari. Dan sebelum kita menutup acara kita, saya mohon berkenan Romo Maksi untuk memimpin doa dan memberikan berkat bagi kita semua. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih Engkau senantiasa menghadirkan orang-orang kudus dalam kehidupan gereja Katolik untuk menjadi kesaksian akan iman pada Putramu Tuhan kami Yesus Kristus, sekaligus memberi teladan iman bagi kami pengikut Kristus di zaman ini. Hari ini kami boleh merenungkan apa yang dialami, apa yang menjadi pengalaman dan kesaksian iman dari Santo Dionysius, martir dari Paris, yang dalam kehidupannya mau menunjukkan iman akan Dikau sekalipun harus menanggungnya dengan kematian untuk membela ajaran iman ini. Semoga teladan kesaksian iman yang ditunjukkan oleh Santo Dionysius, martir dari Paris, Prancis, boleh juga menjadi teladan kesaksian iman kami, agar kami juga dimampukan untuk memberikan kesaksian iman dalam kehidupan kami bersama dengan orang lain.
Tuhan, dampingilah sertailah kami senantiasa dengan seluruh pengalaman yang kami alami di dunia ini, secara khusus dalam menyertai kami untuk menunjukkan pengalaman kesaksian iman kami. Tuhan, nama-Mu yang kudus kami puji, kami luhurkan kini dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Santo Dionysius, martir dari Paris, Doakanlah kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Oma Opa, saudara-saudari yang terkasih atas kebersamaan kita pada hari ini. Dan sampai jumpa di acara Oke Hari Ini, Orang Kudus Hari Ini berikutnya. Oke hari ini.